got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to walk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Hamid Al-Kabir, NPM 243111021, Program Studi Sistem Informasi 24A dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi yang diampu oleh dosen Ibu Wulan Reski Amalia, SAK MAK. Materi tugas Dasar-Dasar Akuntansi yang akan dibahas yaitu buku besar. Buku besar di sini judul besarnya adalah Pengantar Akuntansi. Akuntansi adalah sistem yang mencatat, mengklarifikasikan, meringkas, dan menganalisis transaksi keuangan. Akuntansi membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional. Buku besar adalah komponen penting dalam sistem akuntansi. Kemudian ada yang namanya definisi buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang mencatat semua transaksi keuangan dalam suatu periode. Setiap akun dalam buku besar mencatat perubahan saldo yang terjadi karena transaksi. Akun aktiva adalah aset sesuatu yang dimiliki perusahaan seperti kas, peralatan, dan bangunan. Akun aktiva tersendiri termasuk dalam definisi buku besar. Definisi buku besar selanjutnya yaitu akun kewajiban. Akun kewajiban adalah apa yang perusahaan hutangi kepada pihak lain, seperti utang kepada pemasok dan pinjaman bank. Definisi buku besar yang terakhir adalah akun ekuitas. Ekuitas adalah nilai bersih aset perusahaan setelah dikurangi kewajibannya. Kemudian ada fungsi buku besar. Buku besar berfungsi sebagai pusat data keuangan. Ia memberikan gambaran lengkap tentang posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Fungsi buku besar dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu lacak perubahan saldo akun. Lacak perubahan saldo akun adalah buku besar mencatat semua transaksi yang mempengaruhi saldo akun. Kemudian ada yang namanya menyediakan data untuk laporan keuangan. Data dari buku besar digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dan yang terakhir yaitu membantu analisis keuangan. Buku besar menyediakan data yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Dan berikutnya ada struktur buku besar. Buku besar biasanya terstruktur dalam format tabel. Setiap kolom dalam tabel mewakili akun yang berbeda. Baris dalam tabel mencatat semua transaksi yang mempengaruhi akun tersebut. Contohnya yaitu tanggal, uraian, debit, kredit, dan saldo. 2023 bulan 8 tanggal 20 penerimaan kas, debit dari pemasukan kas, dan saldo yaitu saldo akhirnya. Kemudian ada pencatatan transaksi dalam buku besar. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam buku besar. Pencatatan dilakukan berdasarkan sistem pencatatan ganda. Yang pertama yaitu jurnal. Transaksi pertama kali dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua yaitu buku besar. Informasi dan jurnal kemudian diposting ke buku besar. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan. Data dari buku besar digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian ada saldo dalam buku besar.
Saldo akun adalah nilai yang tercatat dalam setiap akun pada buku besar. Saldo akun dapat berupa debit atau piutang atau kredit hutang. Kemudian saldo debit. Saldo debit terjadi ketika jumlah debit lebih besar dari kredit. Contoh, akun kas dan akun perlengkapan. Kemudian ada saldo kredit. Saldo kredit terjadi ketika jumlah kredit lebih besar dari debit. Contoh, akun utang dan akun modal. Kemudian ada penyesuaian saldo buku besar. Penyesuaian saldo buku besar dilakukan pada akhir periode akuntansi. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa saldo akun besar akun besar benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penyesuaian akrual. Penyesuaian ini dilakukan untuk mencatat pendapatan dan atau biaya yang sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam buku besar. Penyesuaian prepayment. Penyesuaian ini dilakukan untuk mencatat pembayaran di muka yang sudah terjadi tetapi belum digunakan. Kemudian ada yang terakhir, penyesuaian depresiasi. Penyesuaian ini dilakukan untuk mencatat penurunan nilai aset yang terjadi karena penggunaan. Kemudian ada penutupan buku besar. Penutupan buku besar dilakukan dan pada akhir periode akuntansi. Proses ini melibatkan penutupan akun sementara atau pendapatan dan biaya dan memindahkan saldonya ke akun permanen atau modal. Kemudian komponen yang pertama menghitung saldo akhir, yaitu hitung saldo akhir setiap akun. Yang kedua, menutup akun pendapatan, transfer saldo akun pendapatan ke akun laba bersih. Dan yang kemudian menutup akun biaya, transfer saldo debit ke akun biaya ke akun laba bersih. Dan yang terakhir, penutup akun laba bersih, transfer saldo akun laba bersih ke akun modal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.